Kalau ada pertanyaan, mana yang harus didahulukan antara suami dengan orang tua dalam hal mendahulukan haknya, maka jawabannya adalah suaminya. Oh, kalau begitu orang tua dalam hal ini tidak diutamakan, tidak didahulukan. Benar, kecuali jika itu adalah haknya orang tua. Contoh, bakti kepada orang tua itu adalah haknya orang tua. Selain itu adalah perintah Allah, jelas. Sehingga jangan sampai hadis ini disalahartikan oleh seseorang. Dan dia berkata, kalau begitu istri pokoknya dalam segala keadaan harus nurut apa kata suami. Enggak gitu juga. Betul bahwa seorang istri harus mendahulukan suami, itu betul. Kita tidak ada perbedaan dalam hal ini. Number one bagi seorang istri adalah suaminya. Tapi bukan berarti dalam setiap keadaan yang harus dituruti adalah suaminya. Tidak, dilihat dulu keadaannya. Tadi kan perbandingannya antara suami dengan orang tua, mana yang didahulukan? Ya suami. Tapi bukan berarti dalam setiap keadaan apapun yang diucapkan oleh suami wajib ditaati oleh sang istri. Enggak. Ada pengecualiannya. Pengecualian pertama, sang istri tidak boleh menaati suaminya jika perintah suaminya mengandung kemaksiatan kepada Allah. Berarti ada hak Allah di situ. Selesai. Contohnya, sang suami memerintahkan istrinya untuk mencuri. Kemudian suami mengatakan, kamu harus nurut sama saya karena saya adalah orang yang paling kamu harus taati di dunia ini. Wah, Masya Allah. Kemudian sang istri mengatakan, iya sudah kalau begitu. Enggak bisa. Karena mencuri itu diharamkan dalam agama Allah yang melarang. Berarti kalau dilakukan oleh sang istri atas dasar perintah suami, sang istri melanggar perintah Allah, sang istri melanggar haknya Allah. Nggak boleh begitu. Maka kaidah umumnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk jika di dalam ketaatan tersebut ada kemaksiatan terhadap sang khaliq. Selesai. Maka sang istri saat diperintahkan atau diminta oleh sang suami untuk melakukan kemaksiatan, sang istri langsung menolak, tidak, karena ini adalah haknya Allah. Gak boleh sama sekali dilakukan. Bukan artinya boleh dilawan, enggak boleh sama sekali. Mencuri kamu, enggak boleh. Atau lakukan keharaman-keharaman yang lainnya, menggunjinglah kamu, enggak boleh. Walaupun yang merintahkan suami, enggak boleh. Ini pertama. Jadi perintah suami, permintaan suami jika mengandung kemaksiatan kepada Allah, gak boleh dilakukan, haram hukumnya dilakukan. Justru kalau dilakukan malah dosa, sang istri mendapatkan dosa. Baik. Kemudian yang kedua, betul memang suami harus diutamakan, bahkan dibandingkan dengan kedua orang tua, itu betul. Tapi jika itu adalah haknya orang tua, maka tetap sang anak atau sang istri selaku sang anak wajib menunaikannya. Contohnya gimana? Bakti pada orang tua itu hukumnya wajib. Sang suami misalkan nyuruh istrinya untuk durhaka sama orang tua, boleh dilakukan? Gak boleh. Haram tetap hukumnya. Selain itu melanggar haknya Allah, ini juga haknya kedua orang tua, nggak boleh. Nah, terus kalau begitu diutamakan dalam hal apa, Ustadz? Diutamakan selain daripada haknya orang tua. Baru di sini ada pembahasan tentang diutamakan yang mana. Seperti itu. Contoh dalam hal memilih rumah. Masya Allah, sang istri alhamdulillah punya suami, rizkinya Allah mudahkan, punya rencana pengen membangun rumah atau beli rumah baru. Suami punya pendapat, kata suami kita belinya yang begini saja. Orang tua punya pendapat, kita belinya yang seperti ini saja. Kata suami yang ini saja. Maka dalam hal ini, contoh semacam ini, sang istri lebih mengambil pendapat siapa?
suaminya. Ini dalam hal yang tidak bersinggungan dengan hak-hak orang tua, tapi kami ingatkan bahwa suami yang baik dan orang tua yang baik tidak mungkin akan berseteru dalam hal hak, nggak mungkin. Sekali lagi, suami yang baik, orang tua yang baik tidak mungkin akan berseteru dalam hak, tidak akan ribut, enggak. Karena apa? Karena suami yang baik akan merintahkan istrinya semakin baik pada kedua orang tuanya. Orang tua yang baik akan memerintahkan anaknya untuk berbakti kepada suaminya, taat pada suaminya, sehingga tidak ada di lapangan nanti perseteruan yang sesungguhnya itu nggak ada. Ini hanya teori belaka. Pembahasan yang kami sampaikan ini, jika ada perseteruan itu jika ada. Tapi kalau dua-duanya baik, sekali lagi suaminya baik nurut aturan agama, orang tuanya baik nurut aturan agama, nggak akan ada konflik dan perseteruan itu nggak ada. Karena sekali lagi suami yang baik saat menikahi sang istri sadar bahwa sang istri ini adalah seorang anak yang punya orang tua dan punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, maka sang suami akan memerintahkan istrinya untuk semakin baik berbakti pada kedua orang tuanya. Begitu sebaliknya, orang tua juga sadar bahwa sang anak telah diambil dengan halal oleh suaminya, dinikahi oleh suaminya, maka sang anak saat itu punya status yang baru sebagai seorang istri. Sang orang tua akan memerintahkan sang anak yang statusnya sebagai seorang istri untuk taat kepada suaminya, sehingga di lapangan gak akan ada ribut-ribut itu. Biasanya yang ada ribut-ribut itu karena ketidaktahuan, kebodohan atau keegoisan salah satu di antara suami dan orang tua di situ. Jadi sebetulnya fakta di lapangan akan indah kalau sang suami dan juga orang tua dalam hal ini dua-duanya menjalankan aturan-aturan agama, bimbingan-bimbingan agama, semuanya akan enak. Jadi seperti itu. Dan kebalikannya, ingat, untuk seorang istri adalah suami nomor satu, tapi untuk seorang suami adalah orang tua, kedua orang tua. Maka pesan kami begini, kalau kita sebagai orang tua saat menikahkan sang anak, tolong beritahu sang anak, jika itu anak perempuan, agar taat kepada suaminya. Dan kalau kita menjadi seorang istri untuk suami kita, tolong bisiki suami kita agar semakin baik dan bakti kepada kedua orang tuanya. Loh kok begitu? Iya, karena surganya istri adalah suami. Bahkan dalam suatu riwayat ada pertanyaan dari bagian Nabi kepada seseorang, bagaimana dengan rumah tanggamu? Bagaimana dengan suamimu? Jawaban wanita ini, alhamdulillah baik kalau bahasa kitanya. Apa kata bagian Nabi? Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Maksudnya gimana? Kalau taat ya surga, tapi kalau seandainya membangkang, menentang, menyakiti, tidak taat, maka neraka. Nah, jadi gitu, surganya seorang wanita yang paling dekat yang ada di rumah adalah suaminya. Surganya seorang laki-laki yang paling dekat yang ada di rumahnya adalah kedua orang tuanya, terutama adalah ibundanya. Maka laki-laki yang soleh, wanita yang soleh, yang berumah tangga, memiliki tujuan yang baik untuk semakin dekat kepada Allah, tadi di awal yang kami singgung, hendaknya saling menasehati dan saling mendukung satu sama lain. Sang suami mendukung sang istri, jadi orang tua sang istri juga mendukung sang anak untuk taat kepada suami. Kenapa? Surganya ada di situ. Sang suami dukung istrinya, atau sang istri dukung suaminya, mohon maaf, sang istri dukung suaminya untuk selalu taat kepada kedua orang tuanya, karena surganya ada di situ. Kalau ini terjadi, maka indah rumah tangga. Itu yang terjadi, suami semakin dekat dengan surganya, sang istri semakin dekat dengan surganya, dan disitulah rumah tangga menjadi perantara semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara hadis yang menyebutkan tentang hak
seorang suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami. Tapi masih banyak hadis-hadis lain, diantaranya kami ringkas saja khusus untuk para istri. Jangan pernah menganggap bahwa taat kepada suami itu untuk keuntungan suami, jangan. Yang punya pandangan taat kepada suami untuk keuntungan suami, enak aja suami kalau begitu, itu imannya dipertanyakan. Karena taat kepada suami itu hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, ini tips juga untuk ibu-ibu agar mudah taat kepada suami. Tipsnya gitu, aku taat kepada suamiku bukan karena suamiku, tapi taat kepada suamiku karena Allah yang memerintahkanku taat kepada suami. Ini yang kata para ulama, taat pada suami hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti taat pada suami kalau begitu ibadah dong Ustaz? Ya ibadah. Bahkan ada seorang wanita yang cerdas, yang sangat ambisius dalam hal beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, yang cemburu terhadap kaum laki-laki, datang kepada baginda Nabi, bertanya pada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, kalau bahasa kitanya, untuk kaum laki-laki mereka ada jamaah, mereka ada sholat Jum'ah, mereka ada sholat jenazah, mereka ada jihad fisabilillah, begitu banyak pahala yang bisa mendekatkan diri mereka pada Allah, sedangkan kami kaum wanita, ingat kan pertanyaannya? Lihat, ini ada wanita cerdas datang pada baginda Nabi, protes dalam kebaikan. Ini namanya ghibthah, cemburu dalam kebaikan. Masya Allah, baginda Nabi jawabannya apa? Husn, inna husna taba'ulik. Kalau bahasa kita, khidmahnya kamu, baktinya kamu, taatnya kamu, baiknya kamu kepada suamimu itu lebih daripada semua yang kamu sebutkan tadi itu. Lebih daripada jihadnya seorang laki-laki, lebih daripada jumatannya seorang laki-laki, lebih daripada jamaahnya seorang laki-laki, lebih daripada hadir jenazahnya seorang laki-laki. Allah. Jadi sebetulnya antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam beda cara ibadah, tapi potensi dapat pahalanya sama.